bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan buat dan Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mau selalu bermazmur, selalu mengagungkan nama Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita semua bersyukur karena Tuhan juga mempertemukan kita semua, dan terlebih juga Bapak dan Ibu Sarmon yang pada hari ini karena kasih kemurahan Tuhan bisa ada di tempat ini, bisa bersama-sama dengan kita semua untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah kita persiapkan hati kita masuk dalam
Terima kasih Bapak PDP Mar'an Basoka untuk doa pembukaan. Mari kita bersatu. Bapak kami di dalam surga. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini pada berkumpul seperti ini. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat sukacita berlimpah dalam hidup kita. Bapak, pada pagi hari ini kami berkumpul bersama untuk memuji anugerah ini hidup kami Bapak. Kami berserahkan selalu hidup kami, tubuh jiwa dan kepadamu untuk selalu menyenangkan, mengagungkan nama yang sudah biasa. Kami serahkan juga Bapak di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Haleluya. Apabila kita sudah buka lewat doa, kita yang dengan percaya Allah kita Allah mempunyai kekuatan kita. Alangkah senangnya Tuhan Yesus kalau namanya dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan kasih Tuhan berbeda dengan kasih dunia, kasih Tuhan kasih yang menyelamatkan sehingga menebus dosa-dosa kita. Kita angkat pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Terima
biar bumi akan berlalu. Kita tidak pernah kacau. Sekarang sampai selama menjadi Tuhan tetap sama menyelamatkan kita. Mari kita sambung pujian kita kembali. Betapa heran, betapa mulia, Sio Manisir.
menjawab. Saudara senang dikasih Tuhan? Amin. Saudara senang disayang Tuhan? Amin. Haleluya, luar biasa Tuhan, pujian kita. Ini yang namanya Tuhan. Kita semua disayang Tuhan. Terpujilah Yesus. Biarlah kita terus melakukan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus berbicara kepada kita semua, menegur kita dan mengubahkan kita. Tuhan sungguh mengasihi kita. Tidak ada kasih yang sama dengan kasih Tuhan. Pertolongan nyata dan kehadiran Tuhan adalah sumber ketenangan bagi kita semua. Dia sungguh mengasihi dan selalu mendengar setiap seru doa kita. Mari saudara kita mengangkat pujian kita. Tiada yang seperti Engkau. Amin.
hati sepikir Tuhan untuk menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai kami Tuhan. Biarlah kami fokus mendengarkan, jauhkan kami dari roh Tuhan. Biarlah firman ini yang akan menguatkan kami, mengajar kami, bahkan menegur kami Tuhan. Menguatkan iman kami di dalam tetap mengikuti Tuhan, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kami silakan kepada teman-teman. Shalom, shalom, ya salam sejahtera, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah banyak memuji dan memuliakan Tuhan. Kembali kepada mendengar firman Tuhan, saudara semua dikasihi Tuhan. Ini saya ambil dari Kitab Kejadian, ya. Kitab Kejadian. Kejadian pasal 45, pasal 45, maaf ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar saya kira untuk masalah firman Tuhan ini. Hari ini kita akan bahas lagi, kita akan berbicara atau kita bicarakan lagi tentang Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 5. Ini saya potong-potong ya saudara, karena ini cukup panjang. Kalau saya menceritakan ini cukup panjang sekali, kalau waktunya cukup pendek, jadi saya ambil yang penting-penting saja, tapi semuanya berkaitan. Ya. Jadi sambil belajar kita akan lihat nanti untuk Kitab Kejadian. Bapak Ibu Saudara boleh buka dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai dengan 5, kemudian 13 sampai dengan 15. Kemudian 24 sampai 26a ya. Nah ini hanya 9 ayat saja, tapi cukup panjang, tapi hanya 9 ayat saja. Demikian firman Tuhan, Bapak Saudara boleh dengarkan. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Jadi tanya kepada Yusuf, bertanya kepada saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya tidak menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia, menghadapi Daud. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ya, 12. Kemudian ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri. Ya, sekali lagi, tetapi sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 13. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa, di sini adalah Yakub tentunya, segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari, bawa ke Mesir untuk menemui Yusuf. Ayat 14. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ayat 24. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari Mesir, dari tanah Mesir, dan sampai di rumah Kanaan, sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Ayat 26a, mereka menceritakan kepadanya, kepada Yakub yaitu ayah mereka, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saudara, ini saya ringkas saja ya.
Dari cerita di atas, kita bisa ambil sebuah kesimpulan bagaimana apa yang terjadi atas Yusuf dan juga saudara-saudara bermental baja atau bermental kaca atau bermental kerupuk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan ini saudara, ya, dalam hidup ini, salah satunya adalah ya ini, tidak semua hal terjadi sesuai dengan harapan kita. Tidak semua harapan kita terjadi. Saya maunya begini, nggak terjadi seperti itu. Ya, ini saya terjadi dalam kehidupan kita. Cita-cita, keinginan semua nggak terjadi sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan harapan kita. Bahkan saudara, tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami yang namanya tekanan hidup. Nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami yang namanya kesulitan. Tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami yang namanya masalah persoalan di dalam hidupnya, termasuk orang-orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun. Termasuk dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan sekalipun. Mereka mengalami yang namanya tekanan hidup. Contohnya Ayub. Ya. Contohnya Yusuf tadi kita bahas, Paulus juga demikian. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat menghadapi seperti itu, ya, saat menghadapi seperti itu, apakah kita seperti baja atau seperti kerupuk yang begitu menghadapi masalah langsung melempem, gampang dihancurkan ya mas? Kaca yang kalau jatuh, disentuh, dipukul juga gampang pecah dan berkeping-keping. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kaca cukup bagus, teruji, ya. Tapi begitu benturan saja hancur berkeping-keping. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, contohnya Yusuf. Saya mau kasih Yusuf ya. Yusuf ini memiliki 10 saudara. 10 saudara. Sebenarnya 11. Kalau sama Dina ya 12. Nah, 10 saudaranya ini, karena untuk Benyamin itu lahir setelah Yusuf berada di Mesir. Nah, ini yang terjadi adalah di Kanaan. Ke-10 saudaranya semuanya benci kepada Yusuf. Semuanya benci karena iri kepada Yusuf. Siapa saja? Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, dan Naftali. Gad, kemudian juga Asher. Semuanya tidak ada yang senang, semuanya iri. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Yusuf dia adalah mengalami dengan persekusi dari teman, dari saudara-saudaranya. Ini Yusuf dikhianati, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, pasal 37 ayat 24, Yusuf dijual. Itu yang dialami oleh dia. Ini masalah kan? Ini persoalan tekanan hidup dalam kehidupan yang dialami oleh Yusuf. Dan bukan hanya itu saja, begitu dia sampai di Mesir pun ketika dijual juga mengalami masalah. Yusuf difitnah, dimasukkan di dalam penjara di Mesir. Karena apa? Gara-gara Potifar tertarik dengan istri Potifar. Tergoda mengajak Yusuf untuk tidur dengannya, tapi Yusuf menolak, kemudian dia difitnah dan dimasukkan di dalam penjara. Bahkan Yusuf pun tidak pernah menolong di situ, tapi dilupakan, ya. Dan tetap berada di dalam penjara ketika Yusuf mengartikan arti daripada mimpi tentang seorang juru minum dan juru roti di penjara. Jadi bertubi-tubi
datang masalah pada Yusuf. Tekanan kesulitan hidup datang bertubi-tubi. Nah, tapi dari firman Tuhan yang kita baca tadi, saudara, tidak ada satupun yang dilakukan oleh Yusuf. Enggak ada. Terhadap orang-orang yang menganiaya dia, terhadap orang-orang yang telah menyakiti dia, enggak ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa yang Yusuf lakukan. Inilah mental baja itu. Dia enggak goyah sama sekali. Apa yang dia lakukan di sana? Yusuf tetap teguh. Ia tetap bertahan. Ia tidak menyerah, dia tidak melempem, saudara. Tahu yang melempem, baca melempem yang lebih itu, saudara. Kerupuk itu kalau kena air, ya seperti itu. Yusuf teguh dan bertahan. Ia tidak menyerah. Ia terus mencoba walaupun berulang kali jatuh. Dia terus berusaha bangkit. Bahkan dia dalam keadaan terpuruk pun dia mampu bangkit dari kegagalan. Dia tidak larut di dalam rasa kecewa, putus asa, putus sakit hati. Enggak. Najis bukan bagi dia kalau sakit hati kalau dia dikasih oleh Tuhan. Yusuf juga tidak kehilangan iman. Ia tidak menukar karakternya dengan kepahitan. Enggak ada. Tidak ada. Ia tidak larut di dalam dendam atau sakit hati kepada saudara-saudaranya, maupun juga kepada istri Potifar. Gak ada sama sekali, gak ada kepahitan, gak ada sakit hati di dalam dirinya. Walaupun kepada orang-orang yang pernah menolongnya, gak ada. Orang-orang yang pernah ditolongnya, maksud saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kalau kita Kejadian pasal 45 ayat 15 sampai dengan 21 dan 23. Yusuf tidak pernah menyalahkan siapapun, sudah termasuk Tuhan, termasuk orang yang pernah menyakitinya atau peristiwa yang menimpanya. Oh, ini masalahnya dari dia. Gak ada. Yusuf gak ada menyalahkan siapapun atau keadaan sekalian, gak ada. Betul-betul dia jalani, sudah dia berjalan saja kehidupannya. Dia gak mau terjebak dengan hal-hal yang demikian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yusuf tetap menjalani kehidupan itu biasa saja, normal, seperti biasa. Ketika dia seperti mungkin tidak ada masalah dengan saudara-saudaranya, tetap saja berjalan. Ibadahnya ibadah saja, tidak ada masalah dengan apapun juga. Tidak ada pengaruh. Semua dijalani dengan baik, semua dijalani dengan normal, semua dijalani dengan biasa saja. Kegiatan rutin lakukan sehari-hari, gak terpengaruh dengan keadaan sama sekali. Orang mau seperti apa, monggo. Tapi bagi dia, hidup tetap seperti normal dan berjalan dengan sebagaimana yang pernah dia jalani. Hubungan dengan siapapun tetap jalan dengan baik, gak ada pengaruh sama sekali, saudara. Itu mental baja. Itu mental baja. Tahan banting, teruji. Kalau peribahasa di dunia ini, biarpun anjing menggonggong kafilah berlalu, jadi pun anjing bukan menggonggong, karakteristiknya seperti itu. Biarpun ya. Bagi Yusuf adalah mengurus tujuan hidup, mencapai tujuan hidup adalah jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang seperti saudara-saudaranya ini. Oleh sebab itu sudah orang yang apa mau apapun saya tidak peduli, mungkin seperti itu. Ya. Bapak Ibu yang diberkati. Artinya apa? Yusuf punya tujuan yang jelas dan dia nggak pernah lepas dari tujuan ini, nggak pernah keluar dari jalur itu, nggak pernah keluar dari tujuannya, nggak pernah keluar dari goalnya. Apa yang menjadi goal dia? Biar anjing itu menggonggong, tetap mereka berjalan. Anjing menggonggong, anjing memikir datang dari saya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yesus. Dan saat di Mesir, ketika dia dirayu oleh istri Potifar, dia tidak mendengarkan rayuan daripada istri Potifar, tetapi dia
Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 9, saya minta tolong dibaca. Kejadian 39 ayat 9. Sebagai bukti bahwa Yusuf itu berpegang kepada imannya, berpegang kepada firman, dia tidak mendengarkan rayuan istri Potifar, dia lebih mendengar daripada firman Tuhan atau perintah Tuhan itu. Kejadian 39 ayat 9. Kejadian 39 ayat 9 ini firman Tuhan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bagaimana mungkin aku berdosa hanya gara-gara rayuan daripada istri Potifar? Artinya apa? Imannya tetap kokoh, teguh, mental baja itu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dia nggak pernah mengeluh sama sekali. Nggak pernah dia ngomel bersungut-sungut di saat tekanan menimpa atau menerima, atau dia menerima sesuatu yang buruk di dalam dia nggak pernah menyalahkan siapapun. Dia nggak pernah mengeluh, kenapa di masalah kepada saya. Jadi saudara semua dikasih oleh Tuhan, orang yang bermental baja, orang yang tahan banting itu, walaupun berkali-kali terbanting, dia tetap bertahan. Walaupun dia menghadapi tekanan, walaupun dia menghadapi kegagalan, situasi sulit, dia tidak pernah yang namanya menyerah. Dia nggak mudah hancur seperti kaca, nggak mudah melempem seperti kerupuk. Yang gampang masuk angin, gampang sekali melempem. Bapak Ibu yang dikasihi, yang namanya emas, saudara, itu harus menghadapi api, betul ya? Yang namanya emas harus menghadapi api untuk kebaikan dirinya. Kalau emas tidak berhadapan dengan api, gak akan kelihatan itu emas murni atau tidak. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pada kali diperhadapkan dengan yang namanya tekanan hidup, kesulitan hidup, penganiayaan, penghinaan dan lain sebagainya. Itu harus kita hadapi. Tinggal respon kita saja mau seperti apa. Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, tetap kita berhadapan seperti itu, nggak bisa kita menolak. Jika tidak ada emas, jangan pernah menolak api jika yang perlu datang pada itu adalah sebagai ujian untuk menguji daripada kehidupan kita. Bermental baja atau tahan banting itu adalah orang yang lahir bukan dari bawaan. Oh, itu sudah bawaan dari lahir, wanselir, bawaan sejak lahir enggak? Apakah orang bermental baja bawaan sejak lahir? Tidak. Kalau orang yang bermental baja itu bawaan sejak lahir, bagaimana dengan orang-orang yang jahat? Apakah bawaan sejak lahir? Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat tidak benar, pencuri, pembunuh, penzina, pencopet dan sebagainya? Apa bawaan dari lahir? Kalau bawaan dari lahir, Tuhan yang salah kalau itu. Mengapa menciptakan dan memproduksi orang-orang seperti itu? Bukan. Jadi kalau orang berkata itu bawaan dari sana, tidak. Tetapi saudara, orang yang bermental baja itu merupakan produk pilihan, ya. Produk pilihan yang kita pilih saat kita menghadapi yang namanya tekanan hidup. Itu pilihan. Mau memilih bermental baja atau bermental kerupuk, pilihan. Kalau kita katakan dari lahir, nanti akan menyalahkan Tuhan. Tuhan memang menciptakan orang seperti itu. Itu pilihan kita. Cuma kadang-kadang orang diberikan kehendak bebas kan salah. Ya.
Seperti Yusuf saat menghadapi kesulitan hidup, ia memilih tidak menyerah, ia memilih tidak sakit hati, ia memilih tidak kecewa, ia memilih untuk tidak mengeluh. Itu pilihan, ya, pilihan. Bahkan dia mengambil sikap, jalani saja kehidupan dengan normal, jalani saja kehidupan dengan baik. Hanya ada dua pilihan saudara saat kita menghadapi tekanan. Apa itu? Memilih menyerah atau tidak menyerah. Hanya ada dua pilihan saja saat kita mengalami yang namanya kepahitan hati. Kita memilih dendam atau kita memilih mengampuni. Hanya ada itu saja. Jadi itu produk pilihan kita sendiri. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan, oh itu karena orang tua. Bukan. Semua pilihan kita, ya. Semua respon kita. Kita berpikir seperti Yesus, sudahlah. Dia ngomong seperti itu, dia bicara seperti itu karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia nggak tahu apa yang diperbuat. Dengan kita berkata seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudara, kita damai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hati-hati dengan produk pilihan kita. Mau di dalam keluarga, mau di dalam pekerjaan, mau jadikan apa, itu pilihan kita. Kemarin 1 bulan kita sudah berbicara tentang keluarga. Yang terakhir minggu kemarin tentang keuangan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Semuanya pilihan kita. Jadi jangan salahkan keadaan, pilih. Mau memilih ibadah atau tidak, itu pilihan kita. Jangan alasan, oh karena itu gereja itu seperti itu, oh pendetanya seperti itu. Tidak, tergantung diri kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Nah, dari kisah Yusuf ini, saudara, ya dari kisah Yusuf ini, orang yang bermental baja itu ia hidup dalam kenyataan. Ia hidup dalam kenyataan. Seberapapun pahitnya, seberapapun buruknya kenyataan itu, udah jalani saja. Seberapapun orang datang beribadah, ibadah tetap ibadah. Dia tidak terpengaruh. Oh, tujuan datang untuk beribadah. Orang kenapa gagal dalam penyembahan? Kenapa orang gagal dalam beribadah? Karena dia kehilangan daripada fokus. Dia sibuk menilai orang lain dan dia juga sibuk takut dinilai orang lain. Itu saja. Coba kalau dia tidak sibuk dengan hal itu, dia fokus dalam penyembahan, fokus dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang gagal ibadah karena dia sibuk menilai orang lain. Dia takut juga dinilai orang lain. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Seberapapun kenyataan, seberapapun yang hadir dalam ibadah, kita memuji dan memuliakan Tuhan, gak goyah. Gak goyah sama sekali. Ayo beribadah. Selanjutnya, orang yang bermental baja itu yang dia tidak dikejar-kejar ketakutan, sekalipun dia tahu apa yang akan dihadapinya, dia tahu apa yang terjadi, dia tahu, tapi dia tidak takut. Nggak takut ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti emas nggak takut api tadi. Dia berhadapan dengan seperti itu. Itulah yang namanya optimis realistis. Saya tadi malam kaget, saudara, dengan pernyataan seorang gubernur itu menyatakan begini: kalau ingin ganti gubernur, ganti juga rakyatnya. Loh, pernyataan semacam itu sudah bingung. Mengganti rakyat berarti seperti apa dia?
dikasih oleh Tuhan, ya. Optimis dan realistis, ya. Kenyataan seburuk apapun dihadapi, kemudian dia pun juga tidak dikejar-kejar yang namanya ketakutan. Walaupun tahu apa yang dihadapi, walaupun dihadapi itu api, emas atau berhadapan dengan api. Saya percaya Bapak Saudara dalam emas-emas yang luar biasa diberi oleh Tuhan. Ya. Ia tidak mengeluh. Karena apa? Baginya mengeluh itu tidak mengurangi yang namanya tekanan hidup. Coba saudara, kalau ada masalah, kemudian mengeluh, kenapa ini seperti ini? Saya mau tanya, ada berkurang nggak masalahnya? Ada nggak berkurang? Nggak ada. Ada orang ngedumel saja, ngomel saja, masalah. Itu nggak akan berkurang masalahnya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Intinya begini. Mengeluh tidak mengurangi kesulitan hidup. Nggak akan mengurangi kesulitan, kalau cuma mengeluh saja. Kamu berkurang bertindak. Mengeluh tidak akan mengurangi kesulitan hidup, tetapi mengeluh justru hanya memperlemah daya tahan tubuh, memperlemah daya juang kita, lemah kita, melemah seperti kerupuk tadi itu. Karena mengeluh hilang daya juang, berkurang daya juang. Orang kalau sibuk menilai, dia lama-lama akan turun. Orang yang takut dinilai juga lama-lama akan sibuk terus. Apalagi mengeluhkan seperti ini dan sebagainya. Lemah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengeluh atau menyalahkan keadaan atau orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan hanya membuang energi saja. Saya tidak buang energi. Saya pun kalau bicara di sini juga nggak mau lama-lama, Bapak Saudara, karena berdiri pun juga capek juga. Daripada kita sibuk menyalahkan orang, daripada kita sibuk dengan mengeluh atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain, ada lebih baik kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa respon saya seperti itu? Lebih baik itu. Kenapa saya mengambil pilihan kepahitan? Kenapa saya mengambil pilihan kekecewaan di dalam hati saya? Lebih baik kita menyalahkan pilihan. Rugi. Jadi ada masalah tekanan hidup bukan dihadapi yang namanya kita ngomel atau mengeluh atau kecewa atau sakit hati, tetapi dengan yang namanya adalah kita adalah tetap tidak hidup dengan kepahitan, tidak hidup di dalam kebencian atau dengan keadaan dan lain sebagainya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Orang yang bermental baja itu, saudara, sepenuhnya percaya kepada pemeliharaan Tuhan, percaya penuh dia pemeliharaan. Apapun yang terjadi, dia percaya kepada Tuhan. Saking yakinnya, dia percaya Tuhan tidak akan membiarkan itu saja. Seperti Bapak Ibu Saudara, contohnya misalnya kita ada di sini. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti punya acara. Tuhan yang menempatkan kita di tempat ini, Tuhan yang memelihara kita. Gak mungkin tergabung. Di mana kita berada di situ, Tuhan punya rencana. Nah, orang-orang yang sempurna percaya kepada Tuhan, dia gak pernah goyah, dia gak pernah takut, meskipun tahu apa yang akan dihadapi, meskipun api yang akan membakar dia. Gak pernah kita takut. Tuhan yang menempatkan kita di tempat ini, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, memberikan karunia kepada kita. Biarpun orang menghina, biarpun orang mengkhianati, biarpun orang itu yang namanya adalah memfitnah dan lain sebagainya, tapi kita percaya Tuhan memelihara kita, gak akan pernah tinggal diam. Itu yang dialami Yusuf. Orang
Nggak ada ruang kosong di situ. Dia meragukan akan pemeliharaan, nggak ada. Full di situ dan pemeliharaan yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Dia yakin kesehatannya dipelihara, dia yakin rumah tangganya dipelihara, dia yakin apa menjadi pergumulannya akan dijawab oleh Tuhan. Nggak ada ruang keraguan-raguan di dalam dirinya. Itu orang yang bermental baja. Yang ketiga, ia tetap percaya Tuhan itu baik. Ia tetap percaya Tuhan itu baik meskipun situasi yang dihadapinya tidak baik. Mazmur pasal 3 ayat 4 sampai 7. Bapak Ibu yang dikasihi, sekali lagi saudara, seperti di awal tadi saya katakan, tidak semua perjalanan kita itu akan seperti bayangan kita terjadi seperti itu. Tidak akan seperti itu. Pasti ada yang namanya hambatan, ada halangan, ada tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berpikir Tuhan itu baik, halangan yang dihadapi pun itu akan membawa kebaikan kepada kita. Dengan catatan bukan kita nggak melakukan apa-apa ya. Kita percaya Tuhan baik, nggak berarti nggak melakukan apa-apa. Tidak seperti itu. Seperti Yusuf, ketika berhadapan dengan istri Potifar, dia tetap percaya firman Tuhan, dia percaya pemeliharaan Tuhan. Dia percaya Tuhan baik, dia percaya rencana Tuhan baik, meskipun situasi yang dihadapinya tidak baik, seperti tidak mendukung. Ini orang-orang yang bermental baja, saudara. Pujian, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Badai datang silih berganti, tapi dia gak berubah. Dia terjalani, dia tetap cinta Tuhan, dia tetap mengasihi Tuhan. Mungkin dia lemah, mungkin menghadapi kelemahan dia, kematian mungkin dia, tetapi imannya dia tidak pernah letih. Ia datang kepada Tuhan dan memohon kekuatan, seperti dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 3 dan 4 sampai dengan 7. Bapak Ibu yang diberkati, ini yang terjadi. Apa saja buah keteguhan mental Yusuf. Allah membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Semua yang dikerjakan Yusuf berhasil. Tuhan berkati. Kejadian pasal 39 ayat 2. Tolong dibaca. Kejadian pasal 39. Allah membuat segala yang dilakukan Yusuf berhasil. Apakah Yusuf pernah berpikir ini? Tidak pernah dia berpikir. Tuhan yang berpikir membuat apa yang dilakukan oleh Yusuf itu menjadi berhasil. Nah, tolong dibaca pasal 39 ayat 2. Kejadian 39 ayat 2. Iya. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir. Iya, lanjut Pak, ayat 21. Ayat 21. Namun Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Ia membuat Yusuf mendapat kemurahan dari kepala penjara. Iya, dia mendapat kesayangan, ini istilah saya. Apa yang dilakukan Yusuf berhasil, dia mendapatkan kasih sayang daripada kepala penjara. Integritasnya walaupun di dalam penjara dia tetap jaga. Ya, tetap jaga. Ini loh buah daripada keteguhan mental baja. Memperoleh segala sesuatu yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Dia tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak ada motivasi apapun. Sudah. Dia lakukan saja. Ya, ibadah saja. Tuhan itu nanti yang punya hal, yang punya hak seperti apa.
Selanjutnya, buah keturunan Yusuf. Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Diangkat sebagai penguasa di Mesir, diberi fasilitas oleh Firaun dan dikasih istri yang cantik lagi. Tapi ini kalau laki-laki jangan berpikir kalau perempuan mungkin nanti dikasih cowok yang cantik dan cakep. Bapak Ibu yang dikasih, nanti apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Biasa. Yusuf diangkat sebagai penguasa di Mesir. Apakah itu pernah berpikir seperti itu? Enggak pernah. Diberi fasilitas oleh Firaun? Enggak pernah. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi saudara semua yang dikasih dari kisah Yusuf ini sudah kita belajar. Satu, itu menyoroti tentang keadilan ilahi. Ada keadilan Allah. Allah pada akhirnya mengangkat Yusuf dan memberinya kemuliaan. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa kebenaran kebaikan akan menang pada akhirnya. Ya. Kebenaran tetap akan membuat jalan. Kebenaran tetap akan menang. Oleh sebab itu jalan yang ikuti jalan yang benar. Beda ya, baik dengan benar itu sekali lagi berulang-ulang saya katakan baik dengan benar itu beda. Kalau saya mencuri, kemudian saya curi yang saya kasihkan kepada Bapak Saudara semuanya itu baik, betul nggak? Kalau Bapak Saudara misalnya korupsi dari hasil kekayaan saya dikasih kepada orang itu baik, tapi itu nggak benar. Beda baik dengan benar itu. Ya. Tapi kalau benar pasti baik. Beda. Allah pada akhirnya mengangkat Yusuf dan memberinya kemuliaan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menang. Hidup dalam kebenaran. Hidup kepada firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi kisah Yusuf ini yang namanya adalah kisah tentang kesetiaan Tuhan dalam membalik yang namanya keadaan. Membalik keadaan. Firman Tuhan berkata, sebelum Yusuf meninggal, dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, baik, yaitu untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar seperti yang terjadi sekarang ini. Nah ini saudara semua dikasih Tuhan. Bencana kesetiaan Tuhan bisa membalik suatu keadaan dan 100% terbalik semuanya. Orang mungkin punya niat jahat terhadap diri kita. Itu urusan dia, urusan orang itu. Yang penting kita jalani kepada firman Tuhan, jalani kebenaran. Sudah jalan saja terus. Orang mau apa? Orang mau ngomong apa? Itu kan di belakang. Kita nggak tahu. Orang mau di belakang karena kita ada di depan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang mereka yang tidak kenal yang mencapai dalam kehidupan kita. Tetapi Allah juga dia, Allah itu mengerti. Dia punya rencana yang baik, punya rencana yang bagus, masa depan yang penuh kilat-kilat buat kita. Gak mungkin rencana manusia bisa melakukan rencana daripada Tuhan. Kisah Yusuf ini saudara, itu menyoroti tentang apa? Rencana Allah yang lebih besar. Allah menggunakan pendeta Yusuf untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan keluarganya bukan saya dari kelaparan. Ada rencana besar di sana. Para teolog Kristen berkata seperti itu, saudara, menggunakan pendeta Yusuf untuk yaitu menyelamatkan keluarganya dan bangsa Israel dari kelaparan. Nah, Yusuf mengalami itu semuanya supaya keluarganya selamat, bangsa Israel juga selamat. Setelah kita tahu kejadian seperti ini, mungkin baru kita akan berkesimpulan ternyata rencana Allah seperti ini. Itu menyoroti tentang rencana Allah yang lebih besar. Enggak cuma tentang 10 saudaranya atau daripada Yusuf sendiri, tapi bangsa Israel menjadi target daripada Tuhan untuk diselamatkan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Mari kita semuanya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup, apa yang kita sorot dari masalah yang kita hadapi selama ini. Selanjutnya, kisah tentang Yusuf yang ketiga adalah menyorot yang ketahanan iman atau ketaatan. Menekankan pentingnya kita tetap setia kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan hidup, di tengah-tengah penganiayaan dan lain sebagainya. Yusuf adalah teladan dalam menghadapi pengkhianatan. Yusuf adalah teladan dalam menghadapi fitnah, penghinaan, dan dia tetap berpegang teguh pada imannya. Adalah dia tetap taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan itu. Yaitu dia jalani semuanya dengan normal, dia jalani semuanya baik-baik saja, nggak terpengaruh sama sekali, nggak ngaruh orang mau apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh sebab itu, mari kita bangun saudara. Buang ya, ubah narasi-narasi negatif yang ada dalam pikiran kita. Buang itu semuanya. Kalau negatif, ubah jadi positif. Kalau bisa yang negatif, buang semuanya. Belajar menyelesaikan masalah yang kecil. Jangan menghindari. Jangan menghindari. Masalah kecil selesaikan. Untuk melatih ketangguhan di dalam kita menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Kalau masalah kecil yang tidak bisa diselesaikan, justru menghindar, lari terus. Itu tadi mental kaca. Hancur saudara, kena benturan saja hancur berkeping-keping. Belajar dari masalah kecil yang selanjutnya, membiasakan diri melihat sisi baik dan situasi yang buruk. Melihat sisi yang baik dan situasi yang buruk. Ada tak? Apa sih pesannya dari situasi buruk ini? Kalau kita kembali, emas tidak mungkin tidak berada dengan api. Dia akan semakin murni. Bisa jadi dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sisi yang tidak baik, situasi yang buruk, itu memang ada suatu persentuhan di sana. Yang keempat, ambil pelajaran dari setiap kegagalan atau kesulitan. Kenapa aku gagal? Kenapa aku tidak pernah mengalami yang namanya pemulihan? Ya. Ambil itu, hikmah di sana, pelajaran dari situ. Makanya apa nanti kita bisa sembuh itu. Dulu jatuh seperti apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya dulu bukan orang yang baik-baik. Tapi saya ingat apa yang saya lakukan dulu, saya mencoba belajar. Dulu saya jatuh karena apa? Saya mencoba belajar dan saya hindari itu. Kalau saya terpengaruh dengan omongan orang, saya hindari omongan orang itu. Saya terpengaruh dengan uang, saya hindari untuk pegang uang. Kalau saya terpengaruh dengan jabatan, saya hindari jabatan itu. Kalau perlu bantuan, minta bantuan orang lain. Karena kita mau berubah, nggak sama gengsi kita. Ada orang gengsinya terlalu tinggi, kalau orang nggak mau. Nggak perlu orang. Aku ada teman dan orang khusus. Waktu itu jadi kasih. Kita di dunia ini perlu teman. Kita ini sosial, makhluk sosial. Ya. Cari psikolog, cari orang-orang psikiater, nggak apa-apa. Kita kenapa? Kita mau kita tanya Pak, gimana seperti itu dan sebagainya. Kita perlu belajar dari orang lain. Belajar dari orang lain. Bapak Ibu jadi kasih. Biasakan ini. Selanjutnya, saat kita menghadapi tekanan hidup sudah satu, jangan langsung menimbulkan kalau Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan meninggalkan kita. Saya mau tanya, yang meninggalkan itu kita atau Tuhan? Tuhan meninggalkan kita atau kita meninggalkan Tuhan? Coba saudara renungkan ini. Berapa banyak orang yang kecewa, kepahitan, kebencian, sakit hati lalu meninggalkan Tuhan? Kecewa dengan orang lain, kecewa dengan teman, kecewa dengan siapa, lalu tinggalkan itu semuanya. Pertanyaannya, siapa meninggalkan siapa?
Sekali lagi, ini produk pilihan. Ya. Produk pilihan. Kita memilih mengatakan Tuhan meninggalkan kita. Enggak, Tuhan yang meninggalkan kita. Justru kita yang meninggalkan Tuhan saat kita kecewa. Kecewa mungkin dengan pendeta, pemain musik, WL, atau teman-teman yang ada di dalam ibadah, lalu tidak beribadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, lalu berkata, itu saya kecewa dengan orang-orang di sana. Nah, ini kadang-kadang saudara, banyak orang itu menjadi korban sifat buruk orang lain. Artinya apa? Dia menyalahkan orang lain. Ya. Itu namanya disebut playing victim ya. Playing victim itu masalah dari dia, ketika direspon oleh orang, dia marah. Begitu. Itu yang playing victim. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah justru kamu terjebak seperti itu. Orang mau marah dengan dia, mengkhianati dia, saudara-saudara benci dengan dia, dia nggak peduli, dia jalani saja kehidupan ini. Sebagai gembala, domba dia jalan saja. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Jangan langsung menimbulkan Tuhan meninggalkan kita. Berpikir 2 kali. Berpikir berkali-kali. Siapa meninggalkan siapa sesungguhnya. Ya, selanjutnya. Percayalah bahwa ketika kita menghadapi tekanan hidup, Tuhan sedang memproses kita, bukan sedang menghukum kita. Jangan berpikir setiap orang itu menghadapi masalah, oh kamu sedang dihukum oleh Tuhan. Tidak sama sekali. Gak ada. Tuhan tidak sedang menghukum kita, tapi sudah memproses kita supaya kita betul-betul timbul seperti emas yang murni. Jangan sampai kita mengatakan, oh Tuhan menghukum kita. Tidak mungkin. Justru Tuhan ingin menyelamatkan kita. Makanya Yusuf itu dia berangkat ke Mesir. Selanjutnya, belajar melihat adanya gambaran besar Allah pada hidup kita pada setiap masalah. Begini maksudnya saudara. Hari ini aku ada masalah. Hari ini aku mengalami kekecewaan. Hari ini aku mengalami kepahitan. Mulai berpikir, ini Tuhan punya rencana yang besar. Coba melihat rencana yang besar Tuhan dalam kehidupan kita. Mulai berpikir seperti itu. Kalau fokus hanya pada masalah itu saja, nggak punya pikiran-pikiran atau rencana besar, nggak akan yang namanya bangkit, akan tetap melempam seperti kerupuk, saudara. Mulai berpikir, mulai berubah. Ada rencana yang besar, ada situasi yang besar, yang baik, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mulai berpikir ke sana. Jika seperti itu, saudara, kita akan jalani kehidupan dengan baik dengan Allah. Apapun yang terjadi. Ini apa itu? Kalau kita punya gambaran yang seperti itu, percaya rencana Allah, itu baik. Ada satu gambaran yang besar di sana. Makanya dari 1 sampai 3 ini kalau kita simpulkan, saudara semua, apa respon kita, pilihan kita selama ini? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sabar dan setia walaupun sering dikritik. Sabar dan setia walaupun sering dikritik, bahkan dilakukan oleh komunitas, oleh saudara waktu sendiri. Kalau saudara diragukan atau saudara nggak dianggap, sabar saja, tetap setia saja, nggak apa-apa. Mereka kan tidak tahu apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, nggak apa-apa. Namanya orang mengkritik, orang mau apapun terserah. Orang mau meragukan kemampuan kita, ya nggak apa-apa, memang kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kita udah habis saja. Orang berkata seperti karena membandingkan dirinya, merasa hebat, merasa tahu. Tapi kalau tahu merendahkan orang lain, buat apa? Gak ada gunanya. Tuhan akan merendahkan orang dan meninggikan diri, dan merendahkan orang yang rendah hati. Ya. Walaupun orang melakukan
teman-teman kita, komunitas kita melakukan kita. Jalani saja, tetap setia di dalam pelayanan, setia saja di dalam pekerjaan yang benar. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan membenci orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Jangan membenci pada orang-orang yang sudah membuatmu terluka dan kecewa. Karena kita pun mungkin juga pernah melukai orang, karena mungkin kita pun juga pernah mengecewakan orang. Jadi kenapa kita mesti terluka? Kalau kita sendiri juga pernah melukai orang, kalau kita sendiri pernah mengecewakan orang, sudah berubah. Itu mental baja, itu orang-orang yang tahan banting. Perasaan aku dikecewakan, perasaan aku dikecewakan, saya merasakan aku ini tidak dihargai. Semua orang juga punya perasaan. Jadi kita terluka atau kecewa atau sakit hati, sekali lagi itu pilihan kita. Pilihan kita. Mengapa memilih atau kecewa menurut sakit hati? Orang yang membenci kita itu urusan dia. Dia berarti bermasalah, kan begitu? Kenapa, saudara? Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu jahat atau berlaku buruk. Sesakit apapun yang kamu alami, jangan membuatmu berlaku jahat atau berlaku buruk. Karena apa? Itu akan menggerogoti hati kita. Saya, saudara, sakit. Sakit itu sakit. Sakit hati sendiri dibuat sendiri. Apakah kita dengan kecewa pada orang yang menyakiti hati kita, lalu kekecewaan kita itu menjadi berkurang? Enggak. Satu-satunya untuk mengurangi kepahitan, kebencian dan kekecewaan apa? Adalah mengampuni saja. Ya, orang-orang tidak tahu apa yang mereka katakan, karena mereka berbuat ya. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Semua orang teruji. Semua orang teruji. Tetapi tidak semua orang memilih untuk tetap teruji. Orang merasa aku gak apa-apa kok, aku hebat kok, aku gak ada masalah dan sebagainya. Dia memang kuat, dia memang tidak goyah sama sekali. Pertanyaannya, tindakannya terpuji atau tidak? Terpuji dalam arti adalah apakah ketika tidak goyah, ketika tidak goncang sama sekali, dia masih hidup di dalam kebenaran atau tidak? Dia bisa memuji Tuhan atau tidak? Dia bisa memuliakan Tuhan atau tidak? Itu masalahnya. Semua orang terpuji, tapi tidak semua orang bisa terpuji. Yusuf, saudara, terpuji, tetapi dia tetap terpuji. Karena apa? Dia tetap hidup di dalam firman. Dia rayu seperti apa oleh si Potifar, gak goyah sama sekali. Dia tetap terpuji. Jadi kalau bicara kuat dan tidak goyah seperti baja itu, pertanyaannya adalah apakah selama itu dia hidup dalam kepujian atau tidak? Hidup dalam kebenaran atau tidak? Semua orang bisa. Orang-orang di luar sana tidak percaya Kristus, tidak percaya Yesus juga bisa. Tapi terpuji atau tidak? Ini harus belajar seperti itu. Terpuji dan terpuji. Ini harus. Jangan hanya terpuji, sanggup menghadapi segala sesuatu, tapi tidak terpuji. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang bermental baja itu bukan tidak pernah sakit hati, tapi walaupun sakit hati tetap melangkah. Yusuf
dalam kondisi yang terburuk sekalipun dia tetap melangkah. Ini jalan kehidupan dengan baik, jalan kehidupan dengan normal, biasa-biasa saja, seperti nggak ada masalah. Begitu Bapak Ibu sekalian. Saudara pemain musik termasuk kita. Kita adakan satu pujian kepada Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kita belajar dari kisah Yusuf ini, Bapak Ibu. Kita menjadi betul-betul orang-orang yang terpuji dan terpuji, kagum yang sangat sekali. Kita akan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku,
Kami rindu. Kami menginginkan Tuhan dalam hidup ini. Kami tetap teguh di dalam iman. Kami tetap bertahan di dalam kebenaran. Walaupun banyak tekanan, banyak kegagalan, banyak situasi atau keadaan yang sulit, jangan sampai kami terpuruk dan menyerah Tuhan. Jangan sampai kami hancur berkeping-keping atau melompong Tuhan. Terus berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat supaya kami bisa memilih dengan benar. Pilihan-pilihan kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bukan dengan keinginan daging kami. Firman sudah kusampaikan kepada kami. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, tidak ada emas yang tidak akan menghadapi api. Demikian juga dalam kehidupan kami. Tuhan izinkan semua terjadi dalam kehidupan kami, bukan untuk menghukum kami, karena Tuhan sedang memproses kami. Ada gambaran yang besar, ada rencana yang besar dalam hidup kami. Berikan Tuhan untuk memiliki pandangan ini. Ada sesuatu gambaran yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami berada di tempat ini Tuhan bersama-sama, kami melihat kebenaran yang indah, rencana yang besar pada kehidupan kami semua, pada generasi-generasi kami, pada penerus-penerus kami. Kami semua yang tidak percaya, Tuhan akan memberikan kekuatan. Masalah, kegagalan, pengkhianatan, mengeluh tidak mengurangi tekanan hidup, justru akan memperlemah daya tahan tubuh kami. Oleh sebab itu kami hentikan itu semuanya. Kami tidak ingin jatuh dalam kejahatan atau mau berbuat jahat kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Tetapi kita tetap berbuat baik dan berbuat baik senantiasa. Mari kami berdoa di dalam nama kita berdoa. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan. Haleluya, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan dari firman Tuhan ini kita belajar dari Yusuf, di mana walaupun menghadapi tekanan tetap mempunyai mental yang kuat, mental baca dan tetap teguh tidak menyerah. Dan biarlah kita terus belajar mempercayai Allah dalam setiap proses kita, dan kita yakin bahwa Allah selalu menyertai hidup kita. Jika saatnya saudara kita akan memberikan ibadah Tuhan, dan sebelum kita meletakkan korban syukur kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas dengan apa yang ada pada kami selain kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada menyertai dan memelihara hidup kami. Terlebih usaha pekerjaan kami, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Biarlah Tuhan kami belajar setiap saat kami bisa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan kami bisa juga Tuhan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapak. Semuanya dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan kami yang akan mengulurkan Tuhan, yaitu korban persembahan kami. Biarlah Tuhan menguduskan hati pikiran kami. Kami teringat juga Tuhan akan saudara kami Ibu Hagai Tuhan, yang saat ini Tuhan mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan melalui ilmu. Biarlah untuk minggu dan mendatang Bu Alge bisa bersama-sama dengan kami beribadah, tetapi melayani Tuhan di rumah ini. Terima kasih Bapak, kami akan memberikan korban ucapan syukur kami Tuhan lewat persembahan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan bernyanyilah bagi Tuhan.
15 menit sebelum ibadah dimulai. Tabungan Natal 70.000 per bulan per keluarga, 20.000 untuk yang belum berkeluarga namun sudah bekerja diserahkan kepada Bapak Heri Hermanto. Pada tanggal 20 Juli 2025 selesai ibadah diadakan acara ucapan syukur kurung buka makan bersama tutup kurung dalam rangka ulang tahun gereja kita GPI Yerusalem Baru yang ke-16. Dimohon jemaat dari rumah membawa